年我斗气全失，完。Bab 386. Akhirnya menolak. Lei Shaolong dan Zi Ying menghela nafas lega pada saat yang sama, mati rasa menyebar ke seluruh tubuh mereka, dan semburan rasa sakit yang membakar menembus ke dalam hati mereka. Di bawah rasa sakit yang parah ini, bahkan jari-jari kaki mereka sedikit lemah, dan mereka tidak bisa menahannya untuk sementara waktu, jatuh ke tanah, dan semua orang dengan cepat melindungi mereka berdua. Bendera ketiga bergerak, pedang darah meledak. Dalam formasi darah, pedang naik seperti angin, pecahan tombak masih agak jauh dari tanah, dan 18 pedang darah sudah mendekat. Ujung pedang berdentang, terjalin satu sama lain menjadi jaring pedang kedap udara. Semua orang seperti sepotong dakwit di lautan kemarahan, bergoyang tak berdaya di langit, tidak mampu menahan tubuh mereka sama sekali, dan formasi persegi berada dalam kekacauan untuk sementara waktu. Ada suara gemerisik, dan jaring pedang dengan cepat menyapu kerumunan. Xiao Yan menyeka keringat dari dahinya, tulang dan sayapnya bergetar sedikit, dia dengan cepat menyesuaikan tubuhnya, mengeluarkan penguasa api surgawi, dan mendekatinya dengan tenang. Namun, Xiao Zhan, yang berjalan di garis keras, tidak stabil, dan kehilangan keseimbangan. Tidak dapat membela pertahanan, tetapi malah menjadi kelemahan tim. Saya harus mengatakan bahwa pemahaman para pejuang leluhur roh kebencian sangat baik sehingga hanya beberapa trik untuk melihat kelemahan semua orang. Xiao Yan adalah inti dari tim. Meskipun kekuatan jiwanya kuat, ia hanya memiliki kekuatan mendiang Samsung. Xiao Zhan berani dan memiliki pertahanan yang kuat, tetapi selama tubuhnya tidak stabil, kelemahannya jelas. Selama dua orang dihancurkan, sisanya akan seperti pasir yang tersebar, dan mereka akan dihancurkan tanpa serangan. Lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Segera setelah leluhur roh kebencian selesai berbicara, jaring pedang berwarna merah darah segera berakselerasi, menusuk ke arah Xiao Yan dan Xiao Zhan terus-menerus. Halo, Xiao Zhan minum dengan suara yang dalam, cahaya keemasan menutupi tubuhnya, dan armor perang muncul lagi, dan rune misterius mengalir di dalamnya. Dalam tumbukan keduanya, ada semburan terus-menerus dari suara teredam, cicit, yang keras, tetapi hanya beberapa detik konfrontasi, armor cahaya keemasan dihancurkan oleh pedang darah yang tajam. Pada saat yang sama, jaring pedang berwarna merah darah dengan cepat disapu bersih, hanya menyisakan pedang Qi yang ganas, yang mengukir noda darah jauh ke dalam tulang di tubuh kuat Xiao Zhan. Begitu ujung pedang berlalu, Xiao Zhan buru-buru mengeluarkan beberapa pil dari Naji, menelannya utuh, lalu duduk bersila dan memejamkan mata, meluangkan waktu untuk mengatur napasnya. Meskipun Xiao Zhan dengan enggan memblokir dua putaran serangan leluhur roh, dia juga menghabiskan energi balas dendamnya, dan tubuhnya berlumuran darah. Di depan Xiao Yan, para prajurit mengikuti kata hati mereka dan memulai pertempuran sengit dengan jaring pedang yang datang kepadanya. Pedang darah berubah tak terduga dalam sekejap, sikap pedang bisa kaku atau lembut, cepat atau lambat, kosong dan nyata, tetapi di bawah upaya semua orang yang bekerja sama dengan pemahaman diam-diam, pedang darah, panji ketiga leluhur semangat sebal, hanya bisa digunakan pada akhirnya gagal. Bendera keempat bergerak, tombak darah menembus awan. Dalam ilusi, leluhur roh yang membenci melambaikan tangannya, dan tombak naga darah besar muncul di atas formasi roh darah. Tombak telah dikenal sebagai pemimpin 100 tentara sejak zaman kuno. Begitu tombak naga darah keluar, kekuatannya melonjak. Ruang dalam formasi itu bergolak dan runtuh dalam sekejap, dan ujung bilahnya menunjuk langsung ke kerumunan. Kekuatan tombak darah menghilang segera setelah pedang darah, dan kombinasinya mulus. Meskipun datang sangat lambat, itu sedingin es selama ratusan juta tahun. Merasa dipukul, tampaknya bahkan jiwa akan dibekukan. Lambat, luar biasa lambat. Waktu sepertinya berhenti pada saat ini. Di bawah mata heran Xiao Yan, tombak naga darah bergerak di udara dengan kecepatan yang hampir stagnan,
tetapi kekuatan yang dipancarkannya menjadi semakin menakutkan. Udara dalam barisan roh darah tampaknya dikejutkan oleh pencegahan tombak naga darah, dan itu menjadi semakin padat. Semua orang tampaknya telah jatuh ke dalam rawa, gerakan mereka semakin lambat, gerakan mereka tampaknya terikat oleh kekuatan 1000 jin, dan mereka tidak dapat menahan diri. Jenny sedikit memalingkan wajahnya dan menatap orang-orang yang sudah sangat lelah di bawah tekanan. 3 bendera leluhur roh yang membenci dihancurkan, Xiao Zhan terluka parah, dan Lei Shaolong dan Zi Ying juga sangat menderita. Meskipun Xiao Yan aman dan sehat, kekuatan jiwanya habis. Saya takut semua orang akan menjadi massa saus daging. Jenny menarik napas keras dari udara keruh, tangannya yang ramping seperti batu giok berubah dan menari dengan susah payah, seluruh tubuhnya bergerak dengan melawan ki, dan energi tebal mengalir melalui ujung jarinya. Tiba-tiba, udara tiba-tiba berfluktuasi, dan darah pertarungan naga perlahan-lahan tenggelam. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di pegangan tombak yang panjangnya beberapa meter. Tanaman merambat dipelintir ke atas dan diperpanjang dengan cepat, menyerap energi darah dan mengubahnya menjadi nutrisi. Daun hijau tampaknya dilahirkan kembali setelah hujan, langsung menutupi seluruh naga darah dan tombak. Berdengung, tombak naga darah, diikat oleh pohon anggur hijau, membuat suara perjuangan yang tajam, mencoba menyingkirkan vitalitas tanpa akhir ini. Bang, bang, tanaman merambat terus-menerus hancur di bawah energi kuat dari Blood Dragon Halberd, dan kemudian mereka terus-menerus dilahirkan kembali, lagi dan lagi, tanpa henti. Persaingan antara vitalitas dan darah telah mengurangi tekanan di ruang angkasa, dan semua orang akhirnya melepaskan diri dari tekanan. Xiao Zhan melompat dari tanah, melangkah keluar, tinjunya mengepal sedemikian rupa sehingga tidak ada tempat untuk melepaskan amarahnya, yang berubah menjadi energi dan mengalir ke lengan kanannya, dan meninjunya. Meskipun energi darah Blood Dragon Halberd sangat korosif, dan meskipun energi darah yang kuat ini membuat tanaman merambat tidak bertahan terlalu lama, tanaman merambat menghilang, tetapi setelah Blood Dragon Halberd bertarung dengan tanaman merambat, warnanya juga meredup. Ledakan, tombak naga darah, yang tidak punya waktu untuk mengisi kembali energi dari formasi roh darah, bertemu dengan pukulan berat Xiao Zhan. Lalu, pukulan kedua, boom boom boom, ada suara emas dan besi di udara, dan kekuatan kasar Xiao Zhan ditransmisikan ke tinju, pukulan demi pukulan, seperti 1000 gelombang, secara tirani menghantam tombak naga darah. Saya tidak tahu berapa banyak pukulan yang dilontarkan Xiao Zhan, sampai dia hampir menghabiskan seluruh kekuatannya. Suara yang menyerupai kesedihan datang dari tombak naga darah, dan tombak besar itu akhirnya pecah menjadi retakan seperti jaring laba-laba, dan itu akan dihancurkan. Cacing berkaki 100, mati tapi tidak kaku. Tentu saja, tombak naga darah tidak akan mau dihancurkan, dan fragmen yang tersebar di tubuh Xiao Zhan tiba-tiba memancarkan banyak energi jahat darah dan menyerang. Darah yang kaya merusak udara di sekitarnya. Seperti nyala api yang dinyalakan, cici terdengar, tetapi berhenti di luar baju besi emas. Xiao Zhan dan tidak bisa maju 1 inci pun. Xiao Zhan menghela nafas, menurunkan pinggangnya dan memutar tubuhnya, mengangkat lututnya dan berjongkok sedikit, menggunakan ki di dantiannya, ki pertarungannya berpindah dari jari kaki ke pahanya, dan kemudian diteruskan ke lengan kanannya dengan kekuatan pinggangnya, dan melemparkan pukulan terakhir. Niat tinju itu lugas dan ringkas, dan tombak naga darah akhirnya tidak bisa menahan pukulan terakhir setelah pukulan berulang, dan itu hancur dan berserakan. Xiao Zhan perlahan menarik tinjunya dan mendarat di samping kerumunan, dengan jejak darah tumpah dari kedua sisi sudut mulutnya, jelas menderita cedera serius, tetapi ekspresi kaget muncul di wajahnya. Formasi roh darah ini benar-benar kuat. Kali ini kemenangan benar-benar berkat wanita tertua yang memimpin. Bendera ini lebih kuat dari bendera pertama, tapi sekarang ini hanya bendera keempat, dan itu telah melukai Xiao Zhan berulang kali.
Xiao Yan menghela nafas, wajahnya masih serius. Orang-orang yang bisa masuk ke tempat ini tidak buruk. Sayang sekali formasi roh darah memiliki total 18 lapisan. Seperti yang kamu katakan, itu hanya bendera keempat. Jika kamu berhenti di sini, adegan ini bisa berakhir. Kata-kata leluhur roh sesat selalu terdengar di saat semua orang paling tertekan, membuat orang marah. Bajingan, keluarlah kalau ada. Melihat Xiao Zhan terluka parah, Ziying mau tidak mau berteriak marah. Tidak bisa melihat tubuh asli leluhur roh sesat, tetapi dia terjebak dalam formasi dan tidak bisa keluar masuk. Perasaan seperti pukulan di kapas benar-benar tidak berdaya dan hampir membuatnya gila. Haha, tantang aku, kamu tidak memenuhi syarat. Ambil 18 benderaku dan bicarakan. Suara leluhur roh yang membenci berasal dari darah. Suara itu rendah dan acuh tak acuh, dan ejekan Ziying jelas tidak menyebabkan fluktuasi emosional dalam dirinya. Kedengarannya bagus, saya pikir itu hanya kura-kura dengan kepala keriput. Melihat api berdarah dari bendera 18 tiang, memaksa semua orang untuk terus mendekat, dan ruang semakin kecil, Jenny sangat cemas, dia juga bergabung dengan barisan Ziying, dan menggunakan agitasi melawan leluhur roh pembenci. Sayangnya, yang merespons mereka adalah bendera kelima bergerak, kapak darah bertanya ke langit. Jawaban leluhur roh yang membenci itu singkat dan jelas, dan melakukan itu adalah satu-satunya jawabannya. Darah membengkak, dan kapak tajam keluar, dan hantu yang berjuang kesakitan terlihat samar-samar di kapak. Energi kebencian terbesar berasal dari kebencian setelah kematian. Sumber pengaktifan barisan roh darah adalah kebencian membakar roh-roh yang membenci, yang berubah menjadi energi untuk memadatkan 18 spanduk, berulang satu per satu. Ketika lapisan pertama runtuh, roh-roh yang marah akan melebur ke dalam formasi besar lagi, dan kebencian akan menumpuk lagi, sehingga lapisan pertama lebih menakutkan daripada yang pertama. Jika spanduk ke-18 terakhir ditampilkan dalam formasi besar, saya khawatir bahkan Kaisar Bintang 7 Do akan membencinya. Sekarang hanya bendera kelima, dan kapak yang ditebas dari kejauhan membuat kulit semua orang terasa perih, belum lagi bendera ke-18, bahkan jika itu adalah bendera ke-6, ke-7, dan ke-8 yang mengikuti, semua orang dijamin tidak akan bisa melewatinya. Meskipun mereka adalah yang terbaik di antara rekan-rekan mereka, mereka sama sekali tidak pandai dalam formasi. Berada dalam formasi, seolah-olah kabut telah membutakan matanya, dan dia hanya bisa melihat darah mengalir deras dari depan, belakang, kiri dan kanan, arwah-arwah yang marah mengamuk, tangisan dan desisan mengganggu pikiran, dan itu bahkan lebih sulit untuk melihat jalan di depan dalam kebingungan. Kapak darah mendekat. Bab 387. Semua orang saling memandang, mata mereka menjadi lebih ditentukan, dan mereka semua mendekat, membentuk lingkaran, erat mengelilingi Xiao Yan di tengah. Kekuatan balok kapak datang satu demi satu, masing-masing lebih kuat dari yang lain, tetapi Xiao Yan tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dia, dan pikirannya berputar cepat. Kapak darah mendekat, kabut darah berkibar, badai dan Nan Erming telah mendapatkan momentum untuk waktu yang lama, dan dua cahaya dan bayangan menyambut mereka, melintas di langit dalam sekejap, dan segera, di bawah tatapan semua orang, mereka bertabrakan dengan kapak darah dengan ganas. Pada saat tabrakan, ledakan gemuruh bergema di langit, dan kapak darah dihancurkan oleh upaya bersama badai dan Nan Erming. Pada saat yang sama, dengan suara teredam, mereka berdua jelas terluka sampai batas tertentu, meskipun tidak serius, itu berarti situasinya semakin kritis. Bendera ke-6 bergerak, dan jari kaki yang berdarah ada di udara. Bendera ke-7 bergerak, kail darah membunuh. Bendera ke-8 bergerak, garpu darah menusuk jiwa. Suara-suara yang terus-menerus, seperti lagu perburuan jiwa di bawah 9 dunia bawah,
terdengar acuh tak acuh dan kejam, dan semua jenis roh jahat dan roh jahat darah diubah menjadi senjata magis yang menembus langit dan menyapu langit. Di bawah upaya semua orang untuk melawan, para prajurit darah hancur dan terus muncul kembali. Darah yang mengalir dari luka-luka orang-orang kembali ke aura darah dalam sekejap mata, seluruh pemandangan itu gelap dan berdarah, dan itu sangat aneh. Bendera ke-9 bergerak, darah memacu jiwa. Ketika formasi roh darah meluncurkan serangan ke-9, semua orang tertindas dan menyusut sepanjang jalan. Cambuk darah terkadang aneh dan lincah, dan terkadang seperti badai. Cambuk itu mengeluarkan bayangan cambuk dari langit, menutupi semua arah di sekitar kerumunan. Dari kejauhan, seperti bekas darah di langit yang tercetak di kosong. Semua orang melompat ke udara, wajah mereka masih setenang air, dan pada bilahnya, ki pertempuran yang kuat meledak, dan kemudian dengan aura gigih, mereka meledakkan keterampilan bertarung jarak jauh tanpa ragu-ragu untuk menghancurkan bayangan cambuk. Tepat ketika ki pertempuran bertabrakan dengan bayangan cambuk berubah lagi, menyatu sebanyak mungkin, dan berubah menjadi cambuk sederhana, menghindari tabrakan skala besar, mematahkan wajah, dan memompanya ke kepalan tangan emas Xiao Zhan. Cambuk kabut darah naik dari bayang-bayang, tinju Xiao Zhan tiba-tiba mengeluarkan suara kicau, ki pertempuran dengan cepat dibubarkan, dan kerja tim semua orang langsung hancur. Dalam kabut darah, aura dingin melonjak ke langit, menyebabkan semua orang bergidik. Mengubah yang membosankan menjadi sederhana, yang mewah menjadi nyata. Cambuk darah menyatukan keluhan dari bendera darah 8 kali lipat, dan meletus dengan kekuatan terkuat. Kekuatan lapisan ke-9 sangat kuat. Wajah Xiao Zhan begitu suram sehingga air menetes, dan dia melambaikan lengan bajunya lagi dan lagi untuk membubarkan kabut darah dan memaksa bayangan cambuk kembali. Bayangan cambuk menghilang dalam sekejap dan menghilang, dan semua orang menjadi gelisah, mencari jejak cambuk darah di mana-mana. Ekspresi bermartabat muncul di wajah mereka, dan mereka tidak berani menganggapnya enteng. Pada saat ini, Xiao Yan mengangkat kepalanya, matanya menyala, dan dia sudah memiliki tindakan balasan di dalam hatinya. Ada 3 metode utama yang diandalkan Xiao Yan: api surgawi, kekuatan jiwa, dan sayap tulang. Kerusakan sayap tulang tidak memiliki efek yang jelas pada tubuh spiritual. Keberhasilan serangan kekuatan jiwa tergantung pada Huangquan Tianwu, Sungai Huangquan, dan Suelingjue, dan Huangquan Tianwu, dan Sungai Huangquan, adalah sudah tidak efektif. Sekarang, hanya roh darah dan api langit yang tersisa. Roh hantu Jue memiliki efek menahan jiwa, dan api surgawi memiliki keunggulan bawaan atas yin dan evil ki. Bagaimana jika roh hantu Jue dilengkapi dengan api surgawi? Apa yang akan terjadi? Dengan pikirannya berputar, Xiao Yan perlahan mengeluarkan penguasa kuno api surgawi. Pada saat ini, cambuk darah muncul kembali, dengan suara yang tajam, itu bergegas menuju Xiao Yan, dan angin kencang meniup pakaian semua orang ke tubuh mereka. Dengan giginya menggigit bibir bawahnya, wajah Xiao Yan berangsur-angsur menjadi serius saat dia merasakan tekanan angin yang kuat datang darinya. Dia sedikit menekuk tubuhnya, menghentakkan kaki kirinya ke bawah, dan menarik tubuhnya ke atas dengan bantuan kekuatan anti guncangan tanah. Dengan getaran tulang dan sayapnya, dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas. Pada saat yang sama, roh darah mengalir, dan kekuatan misterius diangkut ke langit. Di penggaris, semburan darah samar muncul di penggaris tebal yang ditutupi dengan api biru abu-abu, yang dicap seperti pembuluh darah. Kecepatan sayap tulang begitu cepat sehingga bahkan cambuk darah tidak punya waktu untuk menghindar. Xiao Yan mengerucutkan bibirnya erat-erat, wajahnya tegas. Setelah Tian Huo Jigu menyelesaikan serangan yang hampir sempurna di udara, dia hanya ditebas sedemikian sederhana, tidak ada yang mewah. Tujuan Xiao Yan adalah untuk mencoba melihat apakah apa yang dia pikir akan berhasil, jadi semakin sederhana gerakannya, semakin efektif. Saat cambuk dan penggaris bertabrakan,
suara teredam, seperti guntur teredam, menyebar dari persimpangan, dan di atas bayangan cambuk, Doqi dengan cepat muncul, hanya sebelum bisa mengirimkan aura berdarah tebal untuk menyerang Xiaoyan. Tubuh cambuk dipukul oleh penguasa abadi api surgawi. Xiaoyan, yang terpengaruh oleh keterkejutan, mundur beberapa langkah, tenggorokannya manis, dan seteguk darah menyembur keluar. Ki iblis darah mengejarnya. Xiaoyan dengan kuat menstabilkan sosoknya, api langit menutupi tubuhnya, melawan ki iblis darah, dan bukannya mundur, dia maju, dan api langit menghantam dengan kekuatan yang bahkan lebih ganas. Menyentuh langit biru abu-abu yang menyatu dengan energi Jue roh darah, roh jahat darah pelindung tubuh cambuk darah itu menyala seolah-olah telah disiram bensin, dan api menyebar dengan cepat, menelan cambuk darah. Jeritan yang sangat melengking terpancar dari cambuk darah, dan wajah dari roh-roh kebencian yang tak terhitung jumlahnya yang terkondensasi menjadi cambuk darah sangat terdistorsi, berjuang untuk melarikan diri, tetapi mereka diikat oleh kekuatan tak terlihat dan tidak dapat melarikan diri. Cambuk darah yang terbakar di udara menjadi fokus pada saat ini, menarik perhatian semua orang, mata semua orang menyala, mata Xiaoyan bahkan lebih cerah, seperti yang dia pikirkan. Metode ini memang efektif, tetapi dia tidak berharap efeknya begitu luar biasa. Melihat bahwa roh-roh kebencian yang dipadatkan dengan cambuk darah akan benar-benar terbakar oleh api surgawi, roh-roh yang membenci dalam cambuk darah itu benar-benar meletus dengan kekuatan yang tak terbayangkan, melepaskan diri dari belenggu yang tak terlihat, dan melarikan diri dengan api biru abu-abu. Kemana roh-roh yang membenci pergi, api biru abu-abu mengikuti dan menyebar, seperti api yang menghadapi ladang minyak besar, api tidak terkendali, dan area besar darah dan roh jahat terbakar, awan api masih ada, dan api biru abu-abu memenuhi langit. Di bawah nyala api, bendera 18 tiang yang tersembunyi di kedalaman darah roh jahat juga samar-samar terungkap. Salah satunya tidak jauh dari Xiaoyan. Tulang dan sayap Xiaoyan bergerak lagi, dan bergegas, niat membunuh di pupil gelap tiba-tiba melonjak, dan penguasa langit kuno di tangannya membuat suara angin pecah, bergerak dengan kejam menuju bendera darah. Api biru abu-abu menebas tiang bendera jatuh, bendera berkibar jatuh bersama angin, energi berdarah tiba-tiba menghilang, dan energi berdarah dari pembentukan roh darah tiba-tiba menjadi lebih tipis. Tindakan Xiaoyan adalah penanda arah, dan semua orang mengambil tindakan satu demi satu, memotong 8 bendera darah satu demi satu. Bendera ke-10 bergerak, dan palu darah selesai. Nenek moyang roh yang marah sangat marah, dan suara yang tiba-tiba terdengar kehilangan kesombongan masa lalu. Jelas, perkembangan situasi melebihi harapannya, dan dia buru-buru mengaktifkan kekuatan ke-10 dari susunan roh darah. Putaran palu darah menggantung di udara, tubuh palu panjangnya ribuan kaki, dan rune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitarnya. Begitu palu darah keluar, kekuatan jiwa berubah menjadi lapisan riak, api biru abu-abu di langit menghilang tanpa jejak, bendera darah dengan cepat menghilang ke dalam formasi, dan tempat ini menjadi mati dan tandus, tempat lagi. Setelah menunjukkan kekuatannya, palu darah itu suram dan kilaunya menghilang, seolah-olah telah menghabiskan semua kekuatannya untuk mempertahankan susunan roh darah, dan kemudian diam-diam runtuh menjadi abu. Meskipun pembentukan roh darah hampir tidak stabil, 8 bendera darah hilang, dan gelombang kejahatan darah jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Melihat bahwa langit biru abu-abu yang telah terintegrasi dengan energi misterius Jue roh darah telah mencapai hasil seperti itu, Xiaoyan bahkan lebih percaya diri. Sekarang fondasi pembentukan roh darah tidak stabil, ini saat yang tepat untuk menghancurkannya dalam satu gerakan. Peluangnya cepat berlalu, Xiaoyan secara alami memahami kebenaran ini, dia tidak akan pernah membiarkan leluhur roh yang membenci punya waktu untuk berkonsolidasi. Xiaoyan melambaikan penguasa kuno surga dan api, dan mengaktifkan Yuyan Hua Sanci, dan nyala api keluar, menyapu 10 arah seperti riak.
Api biru abu-abu benar-benar menyulut darah yang tampaknya tenang tapi panas mencekik yang dekat dengan titik didih. Badai dengan hati konsonan menyapu, tongkat berubah terus-menerus, angin puyuh menyebar kemana-mana, dan api memanfaatkan angin untuk tak terhentikan membakar seluruh darah arai besar roh. Bendera ke-11 bergerak, tombak darah menghancurkan kubah. Suara leluhur roh yang membenci menjadi sangat tajam, dan api yang tidak terkendali membuat kemarahan leluhur roh yang membenci itu tercekik hingga batasnya. Tombak darah meledak ke udara, dan badai yang ditimbulkannya menyebabkan nyala api menjadi kacau, dan tekanan berat memaksa tanah di mana semua orang berdiri untuk melorot. Itu layak menjadi gerakan pamungkas dari lapisan ke-8 setelah pembentukan roh darah, dan kekuatannya umumnya tidak kuat. Sangat disayangkan bahwa 8 spanduk dihancurkan. Kekuatan pembentukan roh darah tidak lagi, dan tombak darah mendarat di udara, warnanya dengan cepat meredup, dan energinya dengan cepat menghilang. Tekanan semua orang sangat berkurang, mata Xiao Zhan menyipit dalam gemuruh, dan seringai muncul di sudut mulutnya, dan 18 pukulan menyerang angin, meninju udara, menghancurkan tombak darah. Tombak darah dihancurkan, warna formasi roh darah menjadi lebih gelap, dan api biru abu-abu membakar lebih panik. Xiao Yan tidak memberikan leluhur roh kebencian waktu untuk pulih, dan sekali lagi mengucapkan, Yuyan menjadi 3 kaki, bayangan kaki ditransformasikan menjadi ribuan, dan kemudian bersatu lagi, seperti naga api secara vertikal dan horizontal dalam formasi roh darah, mengguncang fondasi formasi. Setelah cedera berulang, formasi roh darah tidak lagi dapat dipertahankan, dan 10 bendera darah yang tersisa muncul, dan semua orang bergegas untuk menghancurkan bendera darah dalam satu gerakan. Begitu bendera darah padam, ki berdarah di langit menghilang, dan gurun tandus terungkap di depan semua orang. Di atas tahta tulang, sosok ilusi hampir transparan, dan ekspresi gigih di wajahnya digantikan oleh kebencian. Dia menatap semua orang dengan kejam, dan tangan yang memegang tahta tulang sedikit bergetar. Tampaknya penghancuran susunan roh darah telah menyebabkan banyak kerusakan pada leluhur roh yang membenci. Orang-orang lain yang selamat dari bencana tidak akan membuang waktu mereka untuk emosi yang tak terbatas hanya karena mereka lolos dari bahaya Xiao Yan dan Lei Shaolong menyerang lebih dulu, dan langit diblokir oleh penguasa kuno. Memikirkan kengerian pembentukan roh darah, Xiao Yan dan yang lainnya tidak ingin terlalu banyak bermimpi di malam hari. Menghadapi reaksi cepat dan serangan kejam dari kerumunan, mata leluhur roh yang membenci menjadi lebih benci, dan sosok ilusi itu bergetar. Dia mengangkat lengannya yang tembus cahaya, langit dan bumi beriak, dan energinya dengan cepat mengembun. Dia sepertinya ingin melakukan sesuatu, tetapi setelah beberapa saat, lengannya terkulai lemah. Bukannya dia tidak mau, dia hanya terlalu memikirkannya, tetapi dia belum pulih, dan dia tidak bisa menggunakan keterampilan bertarung yang kuat untuk saat ini. Dengan siulan ini, Legiun Tulang, yang bingung dan bingung, mulai memberontak, bergegas menuju kerumunan. Namun, leluhur roh-roh yang membenci tidak dapat mengendalikan roh-roh kebencian dan tulang-tulang putih setelah formasi besar dipatahkan, dan hanya pasukan tulang putih yang tidak menimbulkan banyak ancaman. Serangan Xiao Yan dan Lei Shaolong tetap tidak berubah. Sisa dari kelompok, yang dipimpin oleh Zhen Ni, bergegas ke kelompok kerangka, seperti harimau yang turun gunung, membunuh legiun tulang putih yang tidak dapat menghentikannya berantakan seperti neraka Shen Luo. Dalam sekejap, Xiao Yan dan Lei Shaolong sudah mendekat. Mata berwarna darah dari leluhur roh yang membenci dengan cepat menjadi dingin, kekuatan jiwa dengan cepat mengembun, sebuah rune aneh akan terbentuk di udara, dan energi pemecah angin yang tajam meraung. Tidak baik. Xiao Yan hendak mengingatkan Lei Shaolong dengan lantang bahwa roh Netherworld, yang tidak pernah bergerak dalam dantiannya, tiba-tiba bergetar, dan tekanan kuat memancar. Wen tiba-tiba kehilangan kelanjutan Douqi dan menghilang di udara. Nenek moyang roh yang membenci itu pucat, dan ada ekspresi tidak percaya di wajahnya,
dan ketakutan yang mendalam melewati matanya, dan dia tidak berani menembak lagi. Keduanya dikebiri terlalu keras, Xiao Yan tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa roh Netherworld gemetar saat ini, dan sudah tiba di depan leluhur roh yang membenci. Dibandingkan dengan duri kembar yang ringan dan ringan, penguasa Tianhuo Jiu yang tebal tidak diragukan lagi memiliki lebih banyak keunggulan dalam kecepatan. Lei Shaolong memimpin, menghindari tangan yang menolak dengan enggan dari leluhur roh yang membenci. Di dada leluhur roh yang membenci, semangat juang yang kuat membanting leluhur roh yang membenci di atas tahta tulang putih, dan melalui kekuatan tubuh yang tersisa, tahta tulang putih hancur menjadi retakan yang tak terhitung jumlahnya, dan api surgawi yang mengikutinya dihancurkan oleh penguasa kuno. Di kepala leluhur roh yang membenci, api surgawi menyebar di sepanjang penguasa langit kuno ke leluhur roh yang membenci, dan darah dan energi jahat di tubuh leluhur roh yang membenci itu langsung terbakar. Setelah serangan itu berhasil, Xiao Yan dan Lei Shaolong berkedip sedikit, menarik jarak yang jauh, jangan sampai leluhur roh yang membenci itu melawan. Kehilangan kendali leluhur roh yang membenci, mata kosong legiun tulang putih runtuh, dan kepala yang patah bergoyang ke kiri dan ke kanan, semua berdiri di tempat. Semua orang menarik napas dan terbang ke sisi Xiao Yan. Nenek moyang roh yang membenci menunjuk Xiao Yan dengan jari ilusi, gemetar, ekspresinya sangat marah dan sangat ketakutan, tetapi dia terdiam untuk sementara waktu, jatuh ke mata semua orang, dan hatinya bingung. Hanya Xiao Yan yang melihat situasi di depannya, dan gelombang besar muncul di hatinya. Mengingat disipasi tiba-tiba dari serangan leluhur roh yang membenci dan ketidaknormalan tiba-tiba di wajahnya, dan kemudian merasakan gerakan hantu-hantu yang akan datang di dalam tubuh, situasi ini sangat mirip dengan Chaos Sein Yan sebelumnya dengan paranormal, api pil. Mungkinkah Xiao Yan tidak bisa tenang lagi? Dugaan terus berputar di benaknya. Keraguan adalah keraguan, dugaan adalah dugaan, tetapi semua orang tidak memiliki belas kasihan, dan mereka tidak berani menunjukkan belas kasihan. Kekuatan puncak bintang 6 leluhur roh kebencian ditempatkan di sana, begitu dia dipulihkan, tidak ada yang berani memprediksi apa yang akan terjadi. Dengan lotus api jarak jauh Xiao Yan, ki pertempuran semua orang meledak ke arah leluhur roh yang membenci. Kaisar Do bintang 6, pukulan habis-habisan Kaisar Do bintang 5, ditambah teratai api yang dipadatkan oleh 23 jenis api surgawi teratas, bahkan leluhur roh yang marah mungkin tidak dapat mengambil semuanya, apalagi saat ini begitu lemah. Merasakan kematian yang akan segera terjadi, leluhur dari roh yang membenci menatap Xiao Yan dan semua orang, dan tertawa terbahak-bahak. Tahta tulang putih mekar dengan pesta semangat juang dalam tawa histerisnya. Tahta tulang, yang sudah penuh retakan, tidak tahan lagi menahan tekanan, dan runtuh dengan ledakan keras. Banyak fragmen tulang berserakan di langit dan bumi, seperti salju tebal di tengah musim dingin, bercampur dengan sedikit darah. Ini adalah darah yang telah ternoda di atas tahta tulang putih selama ribuan tahun. Bab 388. Leluhur yang tak terkalahkan dari roh yang membenci jatuh seperti ini, dan semua orang pasti sedikit malu. Asap menghilang, tetapi leluhur roh yang membenci tidak menghilang, tetapi juga menghilang. Tubuh roh yang hampir transparan berdiri di tengah-tengah pecahan tahta tulang putih, tampak bodoh dan tanpa kebijaksanaan. Tetapi begitu tubuh spiritual muncul, paksaan yang tak terlihat menyebar, dan semua roh yang membenci di dunia menunjukkan ketakutan yang luar biasa dan menyatakan penyerahan mereka. Ini persis sama dengan leluhur roh yang membenci. Mungkinkah, apakah ini tubuh aslinya? Apa-apaan ini? Lei Shaolong membuka mulutnya karena terkejut, dan yang lainnya juga bingung. Hanya Xiao Yan yang sangat gembira, karena dia mengenalinya secara sekilas, itu adalah hantu. Tebakannya benar, itu benar-benar hantu. Dia sebenarnya adalah hantu. Ilusi ini tidak hanya memiliki api surgawi dan segel spiritual, tetapi juga hantu. Meskipun dia sudah menebak sebelumnya, tetapi setelah dikonfirmasi,
Xiaoyan masih sangat terkejut tanpa sadar. Ketika saya datang ke dunia fantasi ini, niat awal saya adalah untuk mengumpulkan lumut segel roh. Secara alami, saya juga memiliki harapan untuk mendapatkan segel roh. Namun, segel roh belum melihat bayangan, tetapi saya pertama kali mendapatkan yang ke-16 peringkat api surgawi, Tongling Pil. Fire. Aku benar-benar melihat hantu lagi, salah satu dari 3 hal aneh. Di alam fantasi, ada 3 hal aneh, api surgawi, roh hantu, dan segel spiritual pada saat yang bersamaan. Ya Tuhan, kejutan macam apa yang ada dalam fantasi ini? Itu sebenarnya hantu. Seruan Zantua tiba-tiba bergema di hati Xiaoyan, bahkan lelaki tua itu telah kehilangan pandangannya. Ternyata tempat ini bukan hanya titik akupuntur yang sama dari 2 keanehan, tetapi titik-titik 3 yang sama, keanehan. Langka di dunia, tidak pernah terdengar. Xiaoyan bisa mendengar bahwa Old Zan, yang selalu tenang dan tenang, pasti menangis. Benar-benar tidak mudah membuat Lao Zan yang selalu tenang menjadi begitu bersemangat. Xiaoyan berpikir begitu. Wah, kamu benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini, dan kamu bisa mendapatkan 3 jenis 3 hal aneh sekaligus. Orang tua itu bahkan memiliki beberapa keraguan, apakah kamu manusia atau bukan, bagaimana kamu bisa memiliki keberuntungan yang luar biasa. Zan tua belum pulih dari kegembiraannya, tapi dia menghela nafas pada keberuntungan Xiaoyan yang luar biasa. Suaranya tiba-tiba mengandung jejak kecemburuan dan kecemburuan. Sepertinya dia tidak menghela nafas dengan Xiaoyan tetapi dengan emosi. Kenapa kamu tidak memiliki kesempatan seperti itu saat itu? Setelah waktu yang lama, Zan Lao menjadi tenang dari kegembiraan dan emosinya, dan menjadi sangat bersyukur, seorang bocah lelaki dengan kekuatan Kaisar Pertempuran Bintang 3, bisa mendapatkan 3 hal aneh dari kekuatan puncak Bintang 6, bagaimana bisa? Itu dicapai hanya dengan keberuntungan. Belum lagi Dou di Bintang 3, itu adalah Dou di Bintang 6. Sulit untuk mengatakan apakah dia akan mendapatkan nyawanya atau tidak. Ngomong-ngomong, sebelum menyerap hantu, pikirkan bagaimana menjelaskannya kepada mereka. Zan tua tiba-tiba teringat ini dan mengingatkan Xiaoyan. Xiaoyan langsung tercengang. Memang sebagai ras manusia bisa menyerap hantu. Ini hal yang belum pernah terjadi di benua Doudi. Bagaimana menjelaskannya? Xiaoyan mengerutkan kening, wajahnya sedikit serius. Hah? Pada saat ini, Zan tua tiba-tiba merasakan sedikit perubahan dari atas menara. Kenapa? Apakah kamu akan menerobos? Zan tua berkata dalam hatinya. Lalu mengapa kamu bermartabat? Bukankah itu hanya 2 garis keturunan? Kamu akan memiliki 3 garis keturunan di masa depan. Kamu dapat menemukan cara untuk menjelaskan hal-hal kecil ini sendiri. Zan Lao buru-buru menjatuhkan kalimat, dan segera terdiam. Apakah ini masalah sepele? Xiaoyan hampir tersedak oleh kata-kata Zan Lao, dan dia tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama. Mampu memiliki api surgawi dan hantu, apakah ini masalah sepele? Memiliki darah ras manusia dan ras iblis adalah masalah sepele. Ras manusia dapat melahap inti sihir untuk meningkatkan, apakah ini masalah sepele? Jika ini menyebar, Xiaoyan percaya bahwa itu akan segera menyebabkan sensasi terbesar di benua Dou di sepanjang zaman. Bahkan dimungkinkan untuk ditangkap dan dibedah oleh kekuatan besar. Apakah ini hal kecil? Tapi di mulut Zan tua, itu sebenarnya masalah sepele. Xiaoyan terdiam. Xiaoyan mengerutkan kening dan berpikir lama, melihat rekan satu timnya yang hidup dan mati bersama. Adegan hidup dan mati melintas di benaknya sejak dia memasuki ilusi, dan alisnya perlahan terentang. Rekan satu tim yang bahkan bisa dipercaya untuk hidup dan mati akan mengikuti saudara mereka sepanjang hidup mereka. Apa yang harus saya khawatirkan? Apa yang tidak bisa dipercaya? Apa yang harus disembunyikan? Jika Anda dapat menyembunyikannya untuk sementara waktu, dapatkah Anda menyembunyikannya seumur hidup? Memikirkan hal ini, Xiaoyan melangkah maju dengan ringan. Pada saat ini,
Semua orang berputar-putar di sekitar hantu, memandangnya dengan rasa ingin tahu. Zenni menatap Xiaoyan dengan prihatin. Dengan kecerdasan Jenny, dia secara alami dapat melihat keterkejutan dan kecemasan Xiaoyan setelah kemunculan tubuh roh. Meskipun dia tidak tahu mengapa, intuisi wanita mengatakan kepadanya bahwa Xiaoyan sangat tersentuh oleh tubuh roh di depannya, dan bahkan memiliki beberapa kekhawatiran. Xiaoyan dengan penuh syukur melihat kembali ke Jenny dengan tatapan meyakinkan, berjalan dengan ringan melewati kerumunan, berdiri di depan hantu, dan merasakan bau hantu yang familiar. Perlahan berkata, "Ini hantu." Setelah berbicara, Xiaoyan tanpa sadar menatap rekan-rekannya. Hantu. Mengetahui bahwa objek ini ternyata adalah hantu, salah satu dari 3 objek aneh, seperti yang diharapkan Xiaoyan, semua orang tercengang, dan pada saat yang sama, mereka mendidih lagi. Satu demi satu, mata panas itu seolah menembus hantu, seolah-olah sedang mengintip seorang gadis anggun yang telanjang, dan keinginan telanjang itu membakar seluruh tim sekaligus. "Sayangku, ini adalah hantu. Jika kamu melahapnya, itu akan sangat meningkatkan kekuatanmu. Sayangnya, kenapa aku bukan iblis?" Kali ini, Ziying dan Nan Erming murah, kata Storm, berbalik untuk melihat Ziying dan Nan Erming tidak merahasiakan rasa iri mereka pada mereka berdua. "Aku sangat iri padamu." Xiao Zhan menepuk pundak Nan Erming, berkata begitu, tetapi dengan senyum hangat di wajahnya. "Kalian berdua memutuskan sendiri, siapa yang akan menelannya," kata Le Shaolong dengan senyum di wajahnya. Ada kilatan perjuangan di sudut mata Nan Erming, dia menggigit bibirnya, berbalik dengan tegas dan berkata kepada Ziying yang sedang hamil, "Ziying, datang dan makanlah." Ketika Ziying mendengar kata-kata itu, dia sangat terkejut, dan ekspresinya yang bersemangat mekar, tetapi itu cepat berlalu. "Tidak, hantu terlalu langka, lebih cocok untuk kamu telan daripada aku." "Ziying, saya tidak sopan. Dalam tim, Anda pandai pembunuhan dan serangan menyelinap. Peningkatan kekuatan Anda lebih penting bagi tim." Analisis tenang dan halus Nan Erming membuat orang lain mengangguk setuju. Mendengar ini, Ziying tertegun sejenak, dan kemudian berkata, "Tidak, menelan hantu tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan, tetapi juga meningkatkan kekuatan jiwa. Anda membutuhkan kekuatan jiwa lebih dari saya, atau lebih cocok untukmu menelannya. Jangan membantah, terserah Anda untuk menelannya. Pembunuhan dan serangan diam-diam Anda juga perlu meningkatkan kekuatan jiwa." Nan Erming bersikeras. Xiaoyan, yang berada di samping, merasa malu saat melihat kerumunan mengobrol dengan antusias, dan bahkan memutuskan untuk melahap hantu. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk menyela, tetapi dia tidak tahu bagaimana berbicara. Zenni, yang telah mengawasi Xiaoyan, melihat kata-kata ragu-ragu Xiaoyan, dan mata Rushui memberikan pandangan yang menyemangati. Dia berpikir bahwa Xiaoyan akan memutuskan apakah Ziying atau Nan Erming yang akan melahap hantu itu. Pria di depan wanita selalu lebih berani. Xiaoyan berdeham, mengambil keputusan, dan berkata, "Aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepada semua orang." Kata-kata Xiaoyan menyela diskusi semua orang. Sangat jarang melihat Xiaoyan begitu berhati-hati. Mata semua orang tertuju pada Xiaoyan, menunggu Xiaoyan membuat keputusan. "Sebenarnya, aku bisa melahap hantu." Xiaoyan berbicara dengan lembut dan terus menjelaskan, "Aku telah dibaptis dengan darah ras iblis, jadi aku memiliki darah manusia dan ras iblis." Kesunyian, keheningan yang mematikan. Semua orang, termasuk Zenni, yang sangat memperhatikan sopan santunnya, semua terdiam karena takjub. Mata mereka tertuju pada saat itu, menatap kosong pada Xiaoyan, dengan ekspresi tidak percaya. "Xiao Shao, apa yang baru saja dia katakan? Apakah dia memiliki darah manusia dan iblis? Bagaimana ini mungkin? Kapan benua Dodi mendengar tentang siapa yang memiliki darah ras lain? Apakah kita mendengarnya dengan benar?" Meskipun ada terlalu banyak hal mengejutkan tentang Xiaoyan,
kali ini terlalu sulit dipercaya. Tapi apa yang dikatakan Xiao Shaozhen barusan, dia memiliki darah manusia dan iblis. Maksudnya itu apa? Itu berarti dia tidak hanya bisa melahap api langit dan hantu, tetapi juga melahap inti iblis. Ya ampun, jika dia bisa melahap inti sihir, bukankah kecepatan promosinya akan terbang? Nah, untungnya Magic Core tingkat tinggi langka, dan harganya mahal. Tunggu, apakah harganya akan menjadi masalah? Tidak masalah sama sekali. Douxianku, jadi, bukankah sangat mungkin Tuan Muda Xiao kita akan menjadi orang pertama di benua Doudi yang meningkatkan kekuatannya sejak zaman kuno? Untuk sementara, semua orang membeku di tempat, tidak berbeda dengan kerangka linglung di kejauhan. Pada saat ini, suasana hati semua orang tidak bisa lagi digambarkan sebagai keterkejutan, atau bahkan dengan kata-kata apapun. Adegan itu menjadi lebih tenang, begitu sunyi sehingga bahkan napas seolah-olah berhenti, hanya suara angin yang bertiup dan melayang yang terdengar samar. Xiao Yan tidak menjelaskan mengapa dia akan mendapatkan warisan darah ras iblis, tanpa izin Lao Zhan. Xiao Yan tidak berencana untuk memberi tahu Zichen Suling Pagoda dan Zhan Lao untuk saat ini. Selain itu, reaksi semua orang melebihi harapan Xiao Yan. Selain itu, latihan yang aku latih membutuhkan banyak roh hantu, dan masih banyak lagi. Melihat semua orang menatapnya dengan tatapan kosong, Xiao Yan tidak punya pilihan selain melanjutkan. Sedikit kaku, sedikit kepahitan melayang di sudut mulutnya, telapak tangannya terkepal erat, dan kukunya menembus jauh ke dalam daging karena kekuatannya. Kata-kata Xiao Yan membuat semua orang terbangun dari keterkejutan dan kelesuan mereka. Tuan Muda Xiao, tidak ada yang perlu dikatakan. Karena itu yang kamu butuhkan untuk latihanmu, hantu harus dimakan olehmu. Ya, apakah ini masih perlu dijelaskan kepada kami? Anda adalah bos kami, selama Anda membutuhkannya, tentu saja itu milik Anda. Telan cepat, kekuatan jiwamu adalah pembunuh terbesar kami. Ketulusan semua orang menggerakkan Xiao Yan tak tertandingi, dan arus hangat naik di hatinya, membuat napas Xiao Yan lebih cepat, dan matanya menjadi sedikit basah. Akan munafik untuk mengatakan hal lain saat ini, Xiao Yan mengangguk tanpa berterima kasih padanya, karena itu berlebihan, dan itu juga mencari omelan. Bab 389. Xiao Zhan dan Le Shaolong menghela nafas pelan, menggelengkan kepala mencela diri sendiri, melangkah maju dan menepuk bahu Xiao Yan. Ribuan kata berubah menjadi gerakan sederhana kekaguman dan kekaguman. Jenny memandang Xiao Yan dengan wajah bahagia, dan dia diam-diam tersenyum lega, seperti teratai salju yang mulia, mencerahkan pemandangan gurun. Feng Feng juga melangkah maju dan meletakkan telapak tangannya di bahu Xiao Yan. Hei, saat itu, kami sangat menentang presiden yang meminta kami untuk mengikuti Anda, Tuan Muda Xiao. Anda benar-benar baik dan kuat. Pipi Nan Erming yang tampan dan dingin tampaknya telah meleleh selama ribuan tahun. Bing Sui, senyum yang tulus dan cerah membuat iri banyak gadis. Aku tidak tahu efek apa yang akan dimiliki Xiao Shao setelah menyerap roh-roh hantu. Kakak, aku menantikannya. Jenny tersenyum indah, dengan mata yang indah. Apakah kamu tidak tahu jika kamu mencobanya? Mata memuja Ziying berubah menjadi nyala api. Tuan Muda Xiao, cepatlah dan serap hantu, Anda dapat melihat bahwa semua orang tidak sabar. Ziying melanjutkan, hidung Xiu Ting sedikit berkerut, terlihat sangat tidak sabar, membuat semua orang geli. Oke, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa, merasakan mata semua orang yang bersemangat, dan berencana untuk melahapnya di tempat. Dengan pencegahan hantu, baik hantu maupun tahta tulang tidak berani bertindak gegabah, dan tidak ada bahaya sama sekali. Dengan lambaian lengan bajunya, dia menyapu puing-puing tulang dan membersihkan tempat yang bersih. Xiao Yan duduk dengan menyilangkan kaki. Zhan tua, apakah kamu tahu berapa banyak hantu ini? Menggulung hantu tanpa kecerdasan, Xiao Yan sangat bersemangat dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Zhan Lao.
Hanya ada satu orang yang dapat memerintahkan roh-roh yang membenci di dunia, dan itu adalah leluhur roh-roh yang membenci peringkat 17. Suara Zantua tiba-tiba terdengar, dan setelah menjawab pertanyaan Xiao Yan, dia terdiam. 17. Tidak buruk, meskipun tidak sebagus hantu-hantu yang diberikan oleh Kaisar Iblis Tua, tetapi juga berada di peringkat 20 besar roh hantu di benua Doudi. Xiao Yan sangat puas. Berkonsentrasi dan bermeditasi, pikiran Xiao Yan bergerak, api langit melindungi tubuhnya, menelan hantu, dan arus dingin mengalir dari mulutnya ke organ dalam-dalam sekejap, seolah-olah angin memutar salju dan menuangkannya ke belakang, dan langsung menyelimuti seluruh tubuh, dan hawa dingin begitu dingin hingga Xiao Yan bisa menahannya. Tak henti-hentinya berperang dingin. Api surgawi berubah sedikit, rasa dingin menghilang, dan api biru abu-abu yang dibentuk oleh perpaduan tiga jenis api surgawi masih memiliki penekanan mutlak pada leluhur roh pembenci. Meskipun roh Netherworld sebelumnya berada di peringkat kelima, itu tidak jauh lebih kuat dari leluhur roh yang membenci, tetapi roh Netherworld secara otomatis mengenali tuannya dan sepenuhnya mematuhi Xiao Yan, jadi apakah itu ditundukkan atau ditelan, tidak ada kesulitan sama sekali. Tapi sekarang leluhur melahap roh-roh yang membenci tidak ceroboh, Xiao Yan segera menahan pikirannya, mendorong api surgawi untuk melindungi Meridian, dan dengan serius menyerap hantu. Nenek moyang dari roh yang membenci diintimidasi oleh paksaan dari hantu-hantu, dan nenek moyang dari roh yang membenci dianiaya dengan kekuatan tiga jenis api surgawi. Hanya hantu peringkat ke-17 yang tidak terlalu menantang untuk ditelan Xiao Yan. Rasa sakit yang dideritanya bahkan tidak menelan setengah dari api pil psikis. Menelan berlangsung lancar, seluruh tubuh Xiao Yan ditutupi dengan embun beku, dan hawa dingin yang menyebar membuat ruang yang awalnya panas di sisi ini tampaknya telah memasuki musim dingin. Ini adalah pertama kalinya melihat Xiao Yan menyerap tiga benda aneh. Semua orang mengira itu sangat baru. Mereka membentuk lingkaran di sekitar Xiao Yan, tetapi mereka tidak menyangka kekuatan hantu begitu kuat, seperti melompat dari kompor panas ke dalam gudang es dingin. Udara dingin yang keluar begitu kuat sehingga tubuh Xiao Yan sangat kesakitan sehingga semua orang menatap Xiao Yan dengan cemas. Roh hantu itu suram dan dingin, dan setelah beberapa saat, kepingan salju berkibar di langit, dan semakin banyak serpihan salju berserakan, ruang itu tiba-tiba menjadi putih, dan Xiao Yan tidak bergerak, dan ditutupi dengan patung es. Apakah Xiao Shao dalam bahaya? Xiao Zhan, yang selalu bersemangat, memiliki ekspresi serius dan nada tak berdaya. Dia tidak pernah terkena aspek ini, dan tidak memiliki konsep sama sekali di benaknya. Kamu bertanya padaku, siapa yang harus aku tanyakan? Kata-kata Nan Erming lebih tidak berdaya daripada Xiao Zhan, dan wajahnya yang tegas lebih dingin daripada angin. Dingin. Aku hanya merasakan angin, tapi es dan api, aku tidak bisa menilai situasi Xiao Shao. Feng Feng menggosokkan kedua tangannya dan berjalan dengan gelisah, berputar-putar. Lalu apa yang harus saya lakukan? Ziying kehilangan akal sehatnya, dan kurva bergelombang karena khawatir menjadi lebih jelas. Saya tidak memiliki kekhawatiran tentang hidup saya. Saya bisa merasakan perjanjian darah dengan dia, tapi saya tidak tahu tentang keadaan lain. Alis Jenny secara bertahap menegang, roknya bergoyang tertiup angin seperti suasana hati yang tidak teratur. Lihatlah ekspresi Xiao Shao baik-baik, seharusnya tidak apa-apa. Kelihayan Le Shaolong selalu bisa menyelesaikan masalah di saat-saat kritis. Melalui lapisan es yang transparan, orang bisa melihat Xiao Yan, yang seperti patung es, dengan mata tertutup dan bibir tipisnya terkatup, tetapi ekspresinya tenang, tanpa menunjukkan sedikit pun kecemasan dan rasa sakit, dan suasana hati semua orang perlahan-lahan tenang. Saat angin kencang berangsur-angsur mendingin, kepingan salju berangsur-angsur menjadi lebih tebal, dan suasana hati semua orang menjadi lebih dan lebih santai. Penyerapan Xiao Yan tampak mulus, tanpa tikungan dan belokan.
Saya harus mengatakan bahwa senang melihat salju dalam jumlah besar di gurun yang sunyi dan panas ini. Xiao Zhan menepis kepingan salju di tubuhnya dan berkata dengan sangat nyaman. Nan Erming selalu diam, dia langsung menyilangkan tangannya, mengistirahatkan kepalanya di atas tangannya untuk sementara waktu, dan pulih dari kelelahan bertarung selama berhari-hari. Tidak jauh, Ziying memeluk lengannya dan duduk diam dan menunggu, wajahnya yang cantik mekar seperti mawar yang indah di padang pasir. Zenni memandang Xiaoyan, yang benar-benar tertutup es dan salju, jari-jarinya bergerak sedikit gelisah, dan dia tampak sedikit gelisah. Mengenakan pakaian putih, dia berkibar tertiup angin, seolah-olah dia akan meleleh ke dalam salju yang tebal. Le Shaolong berdiri di samping Jenny, ekspresinya tenang, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dan badai telah bergabung menjadi angin yang tampaknya tak kenal lelah di padang pasir, untuk merasakan konteks angin. Gurun kosong dan dingin, dan bulan darah bersinar secara diagonal, memantul di tanah es dan salju, bersinar dengan cahaya seperti mimpi, tidak terlalu terang, tetapi memiliki gaya yang unik. Waktu berlalu hari demi hari, dan pikiran semua orang perlahan tenggelam dalam kultivasi. Saya tidak tahu berapa lama waktu satu malam, permukaan patung es, yang telah lama tenang, tiba-tiba terdengar suara, mencicit, menyebarkan retakan yang tak terhitung jumlahnya, dan energi langit dan bumi tiba-tiba bergetar. Kemudian, permukaan patung es itu pecah menjadi potongan-potongan es yang tak terhitung jumlahnya, sesosok hitam naik ke langit, napas puncak bintang 3 Doudi meledak, dan guntur teredam terdengar di udara. Xiaoyan, yang melahap leluhur roh yang marah, akhirnya keluar. Merasakan kekuatannya, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ke langit, dan siulan terus berlanjut. Dipromosikan lagi, mesum. Semua orang melihat Xiaoyan di bawah, dan mereka sudah sedikit mati rasa dengan kecepatan promosi Xiaoyan yang tidak normal. Selain promosi, harus ada keuntungan lain. Orang-orang yang terbiasa dengan kejutan terus-menerus menunggu kata-kata Xiaoyan, yang telah jatuh kembali ke tanah. Melihat orang-orang yang menantikan kejutan baru, Xiaoyan terdiam, apakah dia sesat itu? Namun, mengingat betapa cepatnya dia dipromosikan ke benua Doudi hanya dalam beberapa tahun, Xiaoyan harus mengakui bahwa dia memang tidak senormal itu. Kekuatan jiwa juga telah menembus, dan sekarang ini adalah puncak kerajaan. Kaisar Xiaoyan memberikan kejutan baru yang dinanti-nantikan semua orang, dan pada saat yang sama melepaskan kekuatan jiwa, seperti gelombang pasang, langsung mencakup jarak yang sangat jauh. Setelah terobosan kekuatan jiwa, persepsi Xiaoyan menjadi lebih jelas, dan jangkauan persepsi seperti yang dilihatnya dengan matanya sendiri. Kekuatan jiwa terus meluas, saya tidak tahu seberapa jauh itu telah meluas, belum lagi oasis di seluruh gurun, bahkan daun kecil pun, dan legiun tulang putih dan hantu yang asli telah menghilang. Angin di udara lebih ringan, dan bahkan sedikit fluktuasi di udara ribuan mil jauhnya tidak bisa lepas dari persepsi Xiaoyan. Perasaan semacam ini sangat luar biasa, yang membuat Xiaoyan sangat bersyukur, yang berarti bahwa keterampilan bertarung jiwanya akan jauh lebih kuat, dan keterampilan alkimianya akan ditingkatkan ke tingkat yang baru. Xiaoyan mabuk oleh perubahan kekuatan jiwa, dan ekspresi mati rasa semua orang telah berubah. Setelah melihat orang mesum bahwa Xiaoyan dipromosikan kedua tingkat setelah menelan dan menyerap api pil psikis, semua orang tidak menunjukkan keterkejutan besar setelah melihat promosi ke puncak Samsung setelah menyerap hantu. Namun, kekuatan jiwa dipromosikan dari alam kaisar akhir di puncak alam kaisar, itu akan sangat berbeda. Semua orang tahu bahwa mempromosikan kekuatan jiwa jauh lebih sulit daripada mempromosikan kekuatan Doqi, tidak sedikit sulit, tetapi jauh lebih sulit. Dan, semakin jauh Anda melangkah, semakin sulit. Tidak sulit untuk dipromosikan dari alam kaisar ke puncak alam kaisar. Hal ini terlihat dari langkanya jumlah apoteker senior di benua Doudi sepanjang zaman. Bab 390.
Melahap dan menyerap hantu, kekuatan jiwa pergi dari alam kaisar ke puncak alam kaisar. Meskipun menyerap hantu dapat meningkatkan kekuatan jiwa, peningkatannya seharusnya tidak terlalu besar, karena mereka semua tahu bahwa ketika menyerap hantu, sangat sedikit energi yang dapat diubah menjadi kekuatan jiwa. Energi yang diserap oleh hantu diubah menjadi kekuatan jiwa. Jumlah konversi tidak hanya tergantung pada kekuatan hantu, tetapi juga pada kekuatan jiwa penyerap, dan juga pada kekayaan dan keluhuran darah sang hantu. Iblis. Seberapa kuat hantu yang ditelan dan diserap Xiaoyan ini? Tidak peduli seberapa kuat roh hantu puncak bintang 6, itu mungkin terbatas. Diperkirakan peringkatnya mirip dengan api pil psikis. Meskipun kekuatan jiwa Xiaoyan jauh lebih kuat daripada semua orang, itu tidak mungkin mengatakan bahwa itu sangat kuat. Di benua Doudi, kekuatan jiwa kaisar jauh dari kuat. Hanya ketika mencapai ranah artistik, itu dapat disebut kuat, sementara ras manusia, meskipun memiliki darah iblis yang tak terbayangkan, mungkin garis keturunannya tidak akan terlalu kuat, dan bahkan lebih mustahil untuk membicarakannya. Namun, dia sebenarnya dipromosikan dari alam kaisar yang terlambat ke puncak alam kaisar. Apakah Tuan Muda Xiao kita masih manusia? Tidak hanya promosi level Doqi yang menyimpang, tetapi bahkan promosi kekuatan jiwa sangat menantang. Ini mengejutkan dan pada saat yang sama terlalu mengejutkan, dan itu juga membuat orang hidup. Faktanya, tidak mengherankan bahwa semua orang sangat terkejut. Bahkan Xiaoyan sendiri tidak tahu seberapa kaya garis keturunan iblisnya, apalagi keluhuran garis keturunan ras iblisnya yang bahkan klan iblis darah kerajaan ras iblis tidak dapat dibandingkan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa bertemu dengan kaisar iblis tua? Orang-orang bahkan tidak tahu bahwa alasan mengapa Xiaoyan dapat mengubah lebih banyak energi hantu menjadi kekuatan jiwa adalah karena ia memiliki teknik jiwa semi-suci, seni roh darah. Xiaoyan menelan dan menyerap leluhur roh yang marah kali ini. Faktanya, bukan hanya Doqi yang dipromosikan dari tahap bintang 3 akhir ke puncak bintang 3, dan kekuatan jiwa di alam kaisar akhir, dipromosikan ke puncak kerajaan kaisar. Ada keuntungan lain yang tidak dia sebutkan, yaitu roh darahnya. Keputusannya juga meningkat. Sebelum menjalankan roh darah, energi jiwa diubah menjadi untayan, hampir tidak terlihat dengan mata telanjang. Sekarang benang sutra terjerat satu sama lain, menebal banyak, dan berubah menjadi kualitas nyata, samar-samar mengungkapkan merah tua, dan energi yang kuat memancarkan energi dingin dan menyesakkan, dan ia berenang di lautan pengetahuan. Dari tidak berwujud menjadi nyata, itu berarti bahwa roh darah telah meningkat pesat, dan itu lebih mampu mengerahkan kekuatan yang kuat dari energi misterius. Sekarang Xiaoyan memiliki keyakinan yang cukup bahwa jika dia menggunakan Huang Kuan Tianwu, bahkan jika dia melakukannya tidak bergantung pada jiwa dari puncak kerajaan kaisar kekuatan, dengan berkah dari roh darah Jue saja, kekuatan itu pasti bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat ini, semua orang akhirnya pulih dari keheranan mereka. Selain ucapan selamat, mereka tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Ada kegembiraan yang tulus dalam senyum masam. Sambil menggelengkan kepala, mereka semua memutuskan bahwa mereka tidak akan pernah terkejut dengan apapun tentang Xiaoyan di masa depan. Jangan melihat keheranan semua orang dan kemudian menggelengkan kepala dengan senyum masam, Xiaoyan tahu bahwa peningkatan kekuatan jiwanya yang mengejutkan semua orang, dan dia masih sedikit bingung. Apa yang begitu mengejutkan untuk dipromosikan ke level setelah menyerap hantu peringkat ke-17? Dia menggaruk kepalanya dengan bingung. Untungnya, dia hanya menggaruk kepalanya dengan bingung dan tidak bertanya, jika tidak, akan aneh jika dia tidak disemprot sampai mati oleh semua orang. Dia hanya datang ke benua Doudi selama beberapa tahun, bagaimana dia bisa tahu betapa sulitnya untuk mempromosikan kekuatan jiwa di benua Doudi? Bukan hanya dia tidak mengetahuinya, dia bahkan merasa sedikit melankolis di hatinya sekarang.
Peningkatan kekuatan jiwa tidak sepenting penyerapan roh Netherworld, dan Xiao Yan merasa itu sedikit tidak mencukupi. Jika ide Xiao Yan diketahui Zhan Lao, dia pasti akan ditegur keras untuk tidak tahu kebahagiaan di tengah kebahagiaan. Anda harus tahu bahwa roh Netherworld berada di peringkat kelima dalam daftar roh hantu benua Kaisar Dou, sedangkan leluhur roh kebencian hanya berada di peringkat ke-17, dan roh Netherworld sepenuhnya mengenali Xiao Yan, yang setara dengan energi Xiao Yan sendiri adalah 100% berubah. Adapun leluhur melahap roh-roh yang membenci, energinya tidak dapat sepenuhnya diubah, jika bukan karena darah yang kaya dan mulia dari ras iblisnya dan latihan mesum seperti roh darah Jue. Jika dia ingin dipromosikan langsung ke puncak jiwa kaisar, tidak ada pintu. Masih belum puas, Tuan Muda Xiao, saya telah memutuskan satu hal. Ziying adalah orang pertama yang berbicara sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Ketika dia mengatakan ini, semua orang menatapnya serempak. Pada saat ini, dia berkata bahwa dia telah memutuskan sesuatu, dan dia tampak sangat serius. Semua orang diam-diam menebak dalam hati mereka, mungkinkah Ziying kita yang cantik jatuh cinta pada tuan muda kita Xiao? Hati Jenny menegang, dan hati Xiao Yan tenggelam. Ziying sama sekali tidak peduli dengan pandangan semua orang, dia berjalan lurus ke arah Xiao Yan, mengerucutkan bibirnya, tampak bertekad, dan berkata, di masa depan, bahkan jika kamu memberitahu kami bahwa kamu bukan hanya seorang pria, tetapi juga seorang pria dan wanita, aku tidak akan terkejut. Begitu dia selesai berbicara, semua orang tertegun sejenak, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Zenny tidak bisa meluruskan pinggangnya dengan tawa, dan ada air mata di sudut matanya. Xiao Yan juga geli dengan ucapan Ziying. Ziying, apa yang kamu katakan hanya mengungkapkan aspirasi kita bersama. Semua orang berteriak serempak. Ledakan tawa lagi. Tuan Muda Xiao, Anda sebaiknya memberi kami pengantar tentang hantu ini. Le Shaolong paling tertarik dengan hal-hal ini. Dia sebenarnya ingin bertanya sejak lama, tetapi dia tidak pernah menemukan kesempatan untuk bertanya. Oh, bagus. Xiao Yan akhirnya membebaskan dirinya dari rasa malu, dan segera memberi tahu semua orang informasi tentang leluhur roh kebencian. Leluhur roh kebencian, hantu benua Doudi berada di peringkat 17. Dikatakan bahwa mereka diubah oleh keluhan dari medan perang kuno selama ratusan juta tahun. Dengan satu pemikiran, mereka dapat memerintahkan roh-roh yang membenci dunia untuk menyerah. Kamu punya hantu, bagaimana latihanmu? Apakah kamu sudah maju? Zenny sangat memperhatikan hal ini, dia lebih memperhatikan peningkatan kekuatan Xiao Yan daripada orang lain. Belum, ada satu hal lagi. Ada apa? Tanya Jenny. Ini, akan kuberitahu nanti, kalau tidak, aku ingin tahu apakah Ziying akan mengatakan bahwa aku seorang wanita. Xiao Yan juga pernah bercanda. Oh, Tuan Xiao, beritahu kami, tidak peduli apa yang Anda katakan, kami benar-benar tidak akan terkejut lagi. Tidakkah kamu melihat betapa penasarannya kita semua? Puaskan saja kami. Ziying berkata dengan genit. Sebenarnya, bukan hanya dia yang penasaran, tapi semua orang menatap Xiao Yan dengan penuh semangat, bertanya-tanya bagaimana sesuatu yang dikatakan Xiao Yan akan membuat mereka merasa luar biasa. Dilihat seperti ini oleh semua orang, Xiao Yan merasa sedikit malu, dia berkata, aku berkata, jangan lihat aku seperti monster. Jangan khawatir, Tuan Muda Xiao, sama sekali tidak. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti monster, kamu benar. Nan Erming, yang selalu pendiam, tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia berbicara, dia selalu merasakan hal yang sama. Hahaha. Setelah tawa bahagia lainnya, Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya dalam tawa yang tak terkendali. Ziying tersenyum dan bergegas di depan Nan Erming, membanting tinjunya bersama-sama, lihat dirimu. Tuan Muda Xiao, katakan padaku dengan cepat, apalagi yang hilang. Itu adalah segel roh.
Xiao Yan akhirnya mengatakannya. Ah, segel spiritual. Apakah kamu masih bisa menelan segel spiritual? Setiap orang yang mengatakan bahwa mereka tidak akan melihat Xiao Yan seperti monster, saat ini, mata yang menatap Xiao Yan hanya melihat monster, itu benar-benar seperti mereka sedang melihat monster yang tidak bisa mereka bayangkan. Faktanya, begitu semua orang memasuki dunia fantasi, mereka tahu bahwa Xiao Yan menginginkan segel roh, tetapi mereka tidak tahu bahwa sebelum Xiao Yan bisa melahap hantu itu, mereka tidak memikirkan keinginan Xiao Yan sendiri untuk melahapnya, segel roh. Mereka hanya berpikir bahwa itu harus memperbaiki obat yang dibutuhkan, dan sekarang melihat Xiao Yan melahap hantu dengan matanya sendiri, tentu saja, dia secara alami bertanya-tanya apakah Xiao Yan juga bisa melahap segel roh. Belum. Xiao Yan menjawab dengan jujur. Belum. Apa maksudmu? Semua orang benar-benar terkejut. Ketiga jenis garis keturunan, apa konsepnya? 3 garis keturunan dapat melahap api surgawi, hantu, dan segel spiritual. Ya Tuhan, Xiao Shao, Anda pasti orang nomor 1 di benua Dou di sepanjang zaman. Tidak ada seorang pun, hanya nomor 1. Tenang, jari-jari menunjuk Xiao Yan sedikit gemetar. Hoho, sebenarnya, kali ini kita mencari lumut segel roh untuk darah klan iblis. Sekarang, dia mengatakan ini, Xiao Yan tidak berencana untuk menyembunyikan apapun. Selanjutnya, latihanku harus memiliki 3 hal-hal aneh pada saat yang sama. Hal yang sama dapat ditingkatkan, jadi, sayangku, kamu membutuhkan 3 jenis dari 3 hal aneh untuk maju pada saat yang sama. Latihan menantang surga macam apa itu? Itu seharusnya latihan tingkat suci, kan? Ya Tuhan, latihan tingkat suci. Seru Nan Erming. Apa yang kamu bicarakan? Bukankah baik bagi Xiao Shao untuk melakukan latihan tingkat suci? Apa yang kamu lakukan? Xiao Zhan menegur Nan Erming dengan ketidaksetujuan, dan kemudian dia menggumamkan sebuah kata, yang langsung menarik perhatiannya, panggilan mata putih. Apa yang dia gumamkan adalah, ini terlalu menakutkan, latihan peringkat suci. Saya akan meminta Xiao Shao untuk naik ke atas di masa depan.